Buat kalian nih guys yang lagi pelihara kucing, pernah nggak sih kalian tuh lagi asyik main handphone atau nonton TV di malam hari, terus tiba-tiba kalian ngerasa kayak ada yang merhatiin. Tapi pas kalian nengok, kucing kalian tuh lagi duduk diem, matanya melotot tajam, dan dia tuh menatap lurus ke arah kalian. Atau yang lagi seremnya lagi, dia menatap lurus ke sudut ruangan yang kosong pelampong. Kita mulai dari misteri yang pertama dulu nih Sobat Sobit, yang sangat dekat dengan hal-hal mistis di Nusantara. Pernah nggak sih kalian tuh dengar kalau kucing kalian adalah penangkal santet yang paling ampuh? Nah, di dunia ilmu hitam, santet, teluh, ataupun guna-guna pada dasarnya adalah kiriman energi negatif yang beresiko tinggi. Tujuannya tuh cuma satu Sobat Sobit, yaitu ngancurin targetnya. Energi mematikan ini tuh biasanya dikirim di malam hari, menyusup ke dalam rumah tanpa suara, menembus dinding dan celah pintu. Tapi, tahu nggak sih kalian pertahanan pertama yang akan mendeteksi dan menghadang energi jahat itu sebelum mengenai tubuh kalian? Jawabannya, ya kucing peliharaan kalian sendiri. Kucing itu memiliki insting spiritual yang sangat peka. Secara gaib, tubuh mereka berfungsi layaknya spons penyerap energi negatif di lingkungan sekitarnya. Ketika ada energi santet atau jin kiriman masuk ke rumah kalian, kucing itu nggak bakal lari teman-teman. Secara naluriah, mereka justru akan pasang badan. Mereka menyerap seluruh racun gaib dengan tubuh mereka sendiri, bertindak sebagai tameng hidup demi melindungi orang yang merawatnya. Coba kalian bayangin deh situasi menyedihkan kayak gini. Kucing peliharaan kalian masih sangat muda, sehat, lincah, dan rutin divaksin. Malamnya dia juga masih asyik main dan makan dengan lahap. Keesokan paginya, waktu kalian bangun tidur, kalian tuh nemuin kucing kesayangan kalian sudah tergeletak kaku di lantai. Nggak ada luka, nggak ada tanda-tanda keracunan, dia mati mendadak dengan kondisi lemas. Dokter hewan mungkin juga akan kesulitan menemukan penyebab pasti secara medis. Tapi bagi mereka yang paham dunia spiritual, kucing kalian tuh nggak mati karena penyakit yang wajar. Dia tuh baru aja menumbalkan dirinya sendiri. Dia menerima pukulan yang mematikan yang sebenarnya tuh ditunjukkan langsung untuk kalian. Nyawanya dikorbankan sebagai penebus nyawa kalian. Kalau kucing kalian sampai mati mendadak karena menangkal santet, itu artinya serangan yang dikirim pada malam itu benar-benar sangat kuat. Dan yang lebih horor lagi, dukun atau sosok yang mengirim santet itu pasti tahu kalau serangannya tuh meleset karena ditangkis oleh hewan peliharaannya. Nah, ketika si kucing aka penjaga gaib kalian tuh udah mati dan gak ada filter energi lagi di rumah kalian, apa ya yang kira-kira terjadi pada malam berikutnya? Saat si pengirim tuh meluncurkan serangan kedua yang jauh lebih mematikan ke arah kalian, kita lanjut nih guys ke misteri yang kedua, yaitu fenomena yang paling sering dialami sama pemilik kucing. Bayangin situasinya kayak gini nih, jam 2 pagi, suasana rumah tuh udah sepi banget. Kalian tuh lagi duduk sendirian di ruang tamu, kucing kalian tuh lagi tidur nyenyak di karpet, tapi tiba-tiba telinganya gerak, kepalanya langsung tegak, matanya kebuka lebar banget sampai pupilnya tuh membulat penuh. Dan dia tuh ngeliat ke satu titik di pojok atas ruangan. Kalian juga ikut ngeliat ke pojok itu, dan gak ada apa-apa, gak ada cicak, gak ada serangga, dan gak ada bayangan juga, cuma ada tembok kosong. Tapi kucing kalian tuh gak berkedip sama sekali. Bulu di tengkuknya mulai berdiri, ekornya juga gerak-gerak gelisah, dan tiba-tiba dia ngeluarin suara desisan. Kayak lagi ngancam sesuatu gitu. Pertanyaannya, itu lagi ngancam siapa sih? Secara sains, dokter hewan biasanya bilang kalau pendengaran dan penglihatan kucing itu jauh lebih tajam dari manusia. Mereka bisa dengar suara tikus di dalam tembok, atau ngelihat kilatan cahaya yang bahkan gak bisa kita lihat. Tapi, penjelasan ini tuh seringkali kerasa kurang cocok buat orang-orang yang peka sama hal gaib. Menurut banyaknya kepercayaan supernatural, mata kucing itu diciptakan sebagai cermin yang bisa menangkap frekuensi dari dimensi lain. Waktu kucing kalian mendesis ke arah pojok ruangan yang kosong, dia tuh bukannya lagi ngelihat debu guys, dia beneran lagi ngelihat sesuatu. Bisa jadi itu entitas yang lagi berdiri diam di sana, atau makhluk yang lagi merayap di langit-langit rumah kalian. Beberapa ahli spiritual juga percaya kalau desisan kucing itu sebenarnya adalah cara mereka ngebangun perisai pelindung buat kalian. Mereka lagi ngusir makhluk itu biar nggak mendekat. Tapi yang bikin merinding adalah gimana kalau kucing kalian tuh nggak mendesis? Gimana kalau dia tuh cuma natap tajam ke arah sesuatu di pojok ruangan? Lalu
perlahan-lahan kepalanya berputar dan gantian menatap mata kalian. Kalau itu terjadi, please deh jangan pernah nengok ke belakang. Karena mungkin aja makhluk yang tadinya ada di pojok ruangan, sekarang udah pindah ke belakang punggung kalian. Misteri yang ketiga ini sangat lekat sama budaya dan mitos di Indonesia, terutama buat kalian nih sobat-sobit yang tinggal di daerah atau punya kakek nenek yang masih memegang teguh adat istiadat. Kalian pasti pernah dengar pantangan kayak gini. Kalau ada orang yang baru meninggal dan jenazahnya lagi disemayamkan di rumah, jangan sampai ada kucing yang melompati jenazah itu. Apalagi kalau kucingnya tuh kucing hitam. Mitos ini tuh bukan cuma sekedar larangan biasa, tapi ada cerita horor yang turun-temurun di baliknya. Kenapa sih orang-orang tua dulu tuh sampai segitunya ngejagain jenazah dari kucing liar? Ceritanya tuh berakar dari kepercayaan animisme kuno sobat-sobit. Jadi, kucing tuh diyakini punya medan energi atau aura mistis yang sangat kuat. Tubuh mereka itu kayak magnet buat energi-energi astral. Nah, ketika seseorang meninggal, rohnya kan keluar dari tubuh. Jasad yang ditinggalkan itu ibarat wadah yang kosong dan rentan banget dimasukin sesuatu yang lain. Konon katanya, kalau ada kucing yang melompati tubuh kaku tersebut, bulu-bulu kucing yang bergesekan dengan udara di atas jenazah tuh bakal memicu semacam kejutan energi gaib. Energi ini menyetrum si jasad kosong tadi. Masalahnya, yang masuk dan mengisi jasad itu bukanlah roh asli dari jenazah tersebut, melainkan entitas kelam, jin, atau makhluk gaib yang sedari tadi ngikutin si kucing. Bayangin deh kalau kalian lagi jaga jenazah keluarga di tengah malam. Waktu semua pelayat udah pada pulang, tiba-tiba dari jendela ada kucing masuk dan sebelum kalian sempat ngusir, kucing itu udah melompat tepat di atas jenazah. Awalnya emang cuma diam, tapi nggak lama kemudian, kalian ngeliat kain penutup jenazah itu bergerak. Jari-jarinya berkedut. Dan perlahan jenazah itu duduk tegak dengan gerakan yang kaku banget. Matanya juga terbuka, tapi kosong tanpa kehidupan. Orang-orang zaman dulu sih nyebutnya sebagai mayat hidup atau jenazah yang kesambat. Jasad itu bangkit bukan karena dia hidup lagi, tapi karena digerakkan sama hal gaib. Dan biasanya itu bakal bawa petaka buat orang-orang di sekitarnya. Makanya kalau ada rumah duka, kalian perhatiin deh kalau semua kucing di sekitar situ pasti diusir atau dikurung. Itu semua dilakuin agar jenazahnya tuh nggak hidup lagi. Oke, kita lanjut ke misteri keempat. Jadi, kalau anjing sering dibilang bakal melolong panjang saat melihat hantu, kucing beda lagi. Mereka gak akan melolong ketakutan. Mereka justru terlihat tenang, seolah udah kenal dan akrab sama kehadiran makhluk gaib, bahkan sama kematian itu sendiri. Ada satu kisah nyata yang sangat terkenal di dunia medis tentang seekor kucing yang bernama Oscar. Oscar ini tuh tinggal di sebuah panti jompo di Amerika. Sehari-harinya, Oscar terkenal cuek banget. Dia jarang mau dielus dan lebih suka menyendiri. Tapi, staf panti jompo mulai sadar ada satu pola yang bikin merinding. Kadang-kadang nih, Oscar tuh bakal jalan masuk ke kamar pasien tertentu. Dia bakal lompat ke atas kasur dan tidur melingkar di samping pasien tersebut. Dan tebak apa yang bakal terjadi? Dalam waktu beberapa jam kemudian setelah Oscar tidur di situ, pasien tersebut pasti meninggal dunia. Ini bukan sebuah kebetulan satu atau dua kali, tapi Oscar berhasil memprediksi puluhan kematian dengan sangat akurat. Saking akuratnya, kalau Oscar udah masuk ke kamar seseorang, perawat pasti bakal langsung menelpon keluarga pasien buat datang dan mengucapkan perpisahan terakhir. Secara ilmiah, para dokter menduga kalau tubuh manusia yang organ-organnya mulai berhenti berfungsi itu mengeluarkan aroma kimiawi tertentu. Dan hidung Oscar yang tajam itu bisa mencium aroma tersebut. Tapi apa iya sih cuma sebatas urusan medis? Karena di banyak kebudayaan, kucing dipercaya punya hubungan langsung dengan malaikat maut. Banyak banget nih cerita dari netizen yang bilang kalau menjelang kepergian anggota keluarga mereka, kucing peliharaannya itu bakal nunjukin gelagat yang aneh. Kucingnya tiba-tiba menggerung-gerung sedih di depan pintu yang tertutup, seolah lagi menyambut tamu yang gak kelihatan. Mereka gak berusaha kabur, tapi malah duduk diam dan mengawasi. Seakan-akan mereka tuh bisa melihat sosok penjemput ajal yang lagi berdiri di ujung kasur. Jadi, kalau suatu malam kucing kalian yang biasanya cuek, terus tiba-tiba tidur nempel banget di dada kalian, sambil natap wajah kalian dengan sedih, ya, semoga aja sih itu cuma karena kedinginan aja ya.
Sekarang kita masuk ke misteri yang terakhir. Kalian pasti sering dengar pepatah kayak gini, kucing itu punya 9 nyawa. Ini biasanya dipakai buat ngegambarin betapa lincahnya seekor kucing. Jatuh dari tempat tinggi pun, mereka masih bisa mendarat pakai kaki dengan selamat. Tapi, di dunia ilmu mistis kuno, konsep 9 nyawa ini punya makna yang jauh lebih gelap. Menurut cerita rakyat Eropa zaman dulu, kucing hitam seringkali dijadikan sekutu atau pelayan gaib oleh para praktisi ilmu hitam untuk bisa terus melayani tuannya di dunia manusia. Entitas gaib yang ada di dalam tubuh kucing ini diberikan anugerah berupa 9 nyawa. Ini ada satu cerita urban legend yang sering banget dibahas di forum-forum horor internet. Jadi ceritanya, ada seseorang yang lagi nyetir mobil di jalanan yang gelap dan hujan deras. Tiba-tiba ada kucing nyebrang dan sayangnya mobil itu tuh nggak sempat ngerem. Kucing itu tertabrak parah. Orang ini turun buat mastiin kondisinya. Dan secara fisik, kucing ini tuh mustahil untuk selamat. Akhirnya, tubuhnya dipinggirin ke tepi jalan. Dan orang ini pulang dengan rasa bersalah yang luar biasa. Tapi, 3 hari kemudian, di tengah malam, orang ini dengar suara cakaran pelan di pintu depan rumahnya. Pas pintunya dibuka, dia kaget setengah mati. Kucing yang dia tabrak beberapa hari lalu itu duduk di teras. Bulunya masih kotor, jalannya pincang, dan bentuk kepalanya udah nggak simetris. Matanya kelihatan redup, tapi nyorotin aura yang nggak wajar. Mitosnya bilang, setiap kali kucing mati dan pakai nyawa cadangannya buat hidup lagi, jiwa aslinya itu sebenarnya udah hilang sebagian. Kekosongan di dalam jiwa kucing itu kemudian diisi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap dari alam bawah sadar. Kucing yang hidup pakai nyawa kesekian ini katanya udah bukan hewan peliharaan lagi. Mereka nggak bakal ngenalin nama mereka sendiri, nggak tertarik sama makanan biasa, dan punya kebiasaan yang bikin bulu kuduk kita berdiri. Kayak sering menatap tajam ke arah pemiliknya waktu lagi tidur. Mereka kembali ke rumah bukan karena rindu, tapi karena ada sesuatu yang menuntun mereka kembali buat bawa energi negatif ke dalam rumah tersebut. Nah, itu dia tadi 5 misteri paling kelam tentang kucing yang hidup di sekitar kita. Sebagai masyarakat modern, kita mungkin bisa aja dengan mudah menepis ini semua. Logika kita pasti bakal bilang, kalau kucing menatap ke tembok ya karena insting berburu, kucing mati mendadak ya karena gagal jantung atau virus, dan lain sebagainya. Terima kasih buat kalian yang udah mau nemenin aku bahas misteri ini sampai habis. Pastikan pintu dan jendela kamar kalian terkunci rapat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, aku Hikmah dan take care!